Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Husna dari kelas M211 dengan NIM 21040750101. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil wawancara saya terkait speech phobia. Sebelum masuk ke hasil wawancara saya, di sini saya akan memaparkan materi terkait apa itu speech phobia. Speech phobia atau sering juga disebut dengan glossophobia merupakan ketakutan atau kecemasan yang dialami seseorang pada saat ingin tampil di depan orang banyak. Mungkin ada pun gejala-gejala yang dihadapi orang yang mengalami speech phobia itu mungkin kayak keringat dingin, gemetar, detak jantung meningkat, dan mungkin akan merasakan mual pada saat dalam situasi menghadapi banyak orang. Adapun solusi untuk menangani speech phobia itu kita harus melakukan persiapan yang matang, percaya diri, terus berlatih, atur pernapasan, dan kita harus fokus dengan pesan yang akan kita sampaikan. Narasumber pertama yang saya wawancarai, beliau pada saat masih kuliah sering menghadapi banyak orang, dan beliau juga sering mengikuti kegiatan sosialisasi yang mengharuskan beliau banyak berbicara di depan orang. Ketika berada di panggung, beliau mengalami speech phobia, yaitu grogi melanda dan tangan gemetar. Beliau pun mencoba mencari solusi, dan seiring berjalannya waktu, beliau menemukan kenyamanan dalam kata-katanya. Dan pengalaman tersebut mengajarkan beliau agar pada saat melakukan public speaking, beliau harus berlatih terlebih dahulu dan menenangkan diri untuk mengatasi speech phobia-nya. Narasumber kedua saya memiliki cerita speech phobia pada saat beliau berada di sebuah daerah untuk menyampaikan sosialisasi tentang perusahaannya. Beliau mengalami speech phobia selama 30 menit sebelum acara. Beliau itu merasa gugup, dan ketika peserta sudah banyak, beliau itu mondar-mandir untuk mengatas mic. Setelah mengatas mic, beliau juga banyak meminum air untuk mengatasi kegugupannya. Setelah menenangkan diri dan mengamati setiap audiens yang datang, beliau juga pada saat 5 menit pertama itu masih merasakan gugup dan mencoba untuk batuk untuk mengatur sirkulasi suaranya. Ketika sudah melewati 5 menit itu akhirnya beliau bisa mengendalikan situasi dan jauh lebih luwes dan bebas pada saat melakukan sosialisasi. Setiap orang pasti akan gugup untuk tampil di depan umum, biasanya mulai keringatan dan terlalu banyak segerakan. Untuk mengatasinya, selalu baca doa, tarik nafas agar tenang, dan pegang sesuatu yang bisa dipegang seperti pulpen, HP, atau buku kecil. Sebelum tampil, amati setiap audiens dan temukan satu audiens sebagai sasaran pandangan kita sambil sesekali melihat semua audiens, dan biasakan diri menguasai materi yang akan disampaikan sebelum tampil agar tidak mengalami speech phobia. Solusi yang dilakukan yaitu diam terlebih dahulu, menenangkan diri, tarik nafas, dan setelah agak tenang barulah melanjutkan yang akan disampaikan. Atau dengan cara kedua yaitu dengan menatap orang tersebut, tetapi bukan matanya yang ditatap, akan tetapi jidatnya agar grogi atau speech phobia-nya itu tidak muncul. Narasumber ketiga saya yaitu beliau seorang desainer. Beliau pernah diundang untuk memberikan presentasi desain terbarunya di depan klien besar. Meskipun mahir dalam menciptakan karya yang menginspirasi, kecemasan mulai menyelimuti. Begitu dia menyadari bahwa beliau harus berbicara di depan audiens yang penting. Beliau juga menyadari bahwa keberanian mengatasi rasa takutnya telah membuka pintu untuk pertumbuhan profesinya. Solusi yang dilakukan beliau yaitu pasal langkah seakan-akan dirinya besar di antara mereka di bawah dari beliau, dan menguatkan diri bahwa saya bisa.
Itulah ketiga cerita narasumber saya yang mengalami speech phobia.